Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teori stilistika, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi psikologi berarti ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari dan juga menyelidiki tentang tingkah laku manusia. Jadi psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang sebuah karya sebagai aktivitas kejiwaan. Dalam menelaah suatu karya tersebut, terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memahami hubungan antara psikologi dengan sastra. Yang pertama, memahami unsur-unsur kejiwaan pengarang sebagai penulis. Yang kedua, memahami unsur-unsur kejiwaan para tokoh dalam karya sastra tersebut. Dan yang ketiga, yaitu memahami unsur-unsur kejiwaan para pembaca. Selanjutnya, Freud membahas tentang pembagian psikisme manusia, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan energi psikis dan juga naluri yang menekan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, seks, menolak rasa sakit, dan juga menolak rasa tidak nyaman. Menurut Freud, id berada di alam bawah sadar, tidak ada kontak dengan realitas. Cara kerja id berhubungan dengan prinsip kesenangan, yaitu selalu mencari kenikmatan dan selalu menghindar rasa ketidaknyamanan. Yang kedua yaitu ego. Berbeda dengan id, ego berpegang prinsip dengan realitas. Jadi ego berusaha memenuhi kesenangan individu yang dibatasi oleh realitas. Ego menolong manusia untuk mempertimbangkan apakah ia dapat memuaskan kesenangannya tanpa mempersulit dirinya kelak. Ego berada di antara alam sadar dan alam bawah sadar. Tugas ego memberi tempat pada fungsi mental utama seperti penalaran, penyelesaian masalah, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu superego. Superego mengacu pada moralitas dalam kepribadian. Superego sama halnya dengan hati nurani. Ia dapat menilai antara mana yang baik dan juga mana yang buruk. Atau dapat dikatakan superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai atau aturan yang bersifat evaluatif. Superego dihasilkan dari pengaruh orang tua, guru, serta pihak-pihak otoritas lainnya pada masa kanak-kanak. Berbeda dengan ego, superego tidak memiliki kontak dengan dunia luar. Karena itu, dia tidak realistik dalam tuntutannya dalam akan kesempurnaan. Superego cenderung menantang, baik itu id atau ego, sehingga ia membuat dunia dalam gambarannya sendiri. Nah, setelah mengetahui apa itu teori psikologi sastra, sekarang kita akan mengaplikasikan teori tersebut ke dalam salah satu karya sastra. Nah, saya akan membedah salah satu karya sastra, yaitu legenda yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih. Dan di sini kita akan membedah dari unsur-unsur kejiwaan dari para tokoh cerita tersebut. Yang pertama kita akan membahas dari segi id. Hal ini diperlihatkan pada sifat tokoh bawang merah dan juga ibu tirinya bawang putih. Mereka memberikan seluruh tugas pekerjaan rumah kepada bawang putih sendiri. Di sini terlihat bahwa mereka hanya mementingkan dirinya sendiri dan mencari kesenangan. Hal itu merupakan salah satu dari aspek id. Selain itu juga terlihat pada saat ibu tiri menyuruh bawang merah untuk mencari nenek yang memberikan labu berisi emas kepada bawang putih. Mereka mencari nenek tersebut agar mendapatkan perhiasan tersebut demi keserakahan mereka. Hal itu juga merupakan salah satu dari aspek id yang hanya mencari kesenangan semata. Yang kedua yaitu aspek ego.
Hal ini terlihat pada saat bawang putih sadar bahwa kain ibunya hilang, ia pun memutuskan untuk terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai untuk mencari kain ibunya yang hilang tersebut. Nah, pengambilan keputusan merupakan salah satu ciri dari struktur kepribadian ego. Dan aspek yang ketiga yaitu superego. Hal ini terlihat pada saat bawang putih menemani nenek tersebut. Ia pun membantu pekerjaan-pekerjaan nenek tersebut dengan ikhlas. Nah, selain itu, karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Hal-hal tersebut dapat dikatakan superego karena bawang putih tahu bahwa menolong seseorang adalah perbuatan yang baik. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!